Oke, selamat malam semuanya. Ya ini F-Talk edisi 2 November 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk. Ide dari Bapak Ibu semua di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 31 Oktober 2022 yang kemarin ada gangguan sehingga terupload di tanggal 1 November ya. Jadi mohon maaf sekali ada keterlambatan informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan harusnya lebih awal terkait bagaimana IHSG di bulan November ya. Tapi ya dengan adanya stock call, untungnya ada stock call, kami sudah memberikan bagaimana gambaran minggu ini ya. Jadi di stock call sudah kami jelaskan bagaimana pergerakan potensi IHSG ya. Nah, kita langsung masuk saja ke pembahasan IHSG ya. Seperti biasa, kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Dua hari ini IHSG mengalami ya bisa dikatakan penurunan atau koreksi yang bisa dikatakan masih ya koreksi tipis ya 0,5 kemudian 0,6 gitu ya. Jadi koreksi ini terjadi setelah IHSG mencapai level 7.120 yang dicapai di hari Senin kemarin. Ya. Jadi di tanggal 1 November ya. Tanggal 1 November IHSG di sesi pagi ya open game up langsung naik di 7.120 dan itu adalah target naiknya. Setelah itu tercapai IHSG melorot turun. Seperti yang kami sampaikan di sini ya, 7.120 sampai dengan 7.140 itu adalah area resisten. Kemudian apa yang bisa kita ambil ketika IHSG, kan kita nggak trading IHSG, kita trading saham ya. Nah, apa? Jadi kalau kita lihat IHSG itu sudah berada di resist atau bisa dikatakan potensi kenaikannya sudah berada di dekat targetnya, ya kita harusnya bisa dengan secara otomatis kita akan menghindari saham-saham yang bisa dikatakan berkorelasi secara signifikan dengan indeks atau bisa dikatakan saham-saham yang menggerakkan IHSG ya gitu. Sehingga ya harusnya seperti saham Unilever yang tiba-tiba jatuh, kemudian saham-saham seperti saham banking juga ikut terkoreksi, itu harusnya memang sudah terantisipasi gitu ya sejak minggu lalu, karena IHSG sudah mendekati 7.100 kan, beberapa kali juga gagal melewati 7.100 gitu kan. Nah ya, nah saat ini bagaimana kondisi saat ini? Menurut saya pergerakan IHSG ini masih sama dengan stock call juga, dengan target turun untuk saat ini setelah dia mencapai resist, artinya potensinya adalah turun ke 6.900-an ya. Di sini ada support pertama yaitu di 6.926 yang sudah kami pasang di stock call. Jadi mungkin IHSG bisa saja melanjutkan penurunan. Hari ini sudah turun di 6978 ya. Masih ada sedikit lagi ruang turun di 6926 ya. Nah, di sini ya. Jadi ini akan menjadi target koreksi untuk minggu ini ya. Nah, kita lanjut ke saham ya. Kita ambil dulu terlebih dahulu dari bawah. Jekon minta diulas. Oke, Jekon masih konsolidasi sampai dengan saat ini, konsolidasi masih terus berlanjut untuk Jaya Konstruksi Manggala ini. Kalau kita lihat dari koreksi ini juga terrefleksi dari volume transaksi yang sepi ya. Nah, di sini pembahasan kita sebatas teknikal ya. Jadi teknikalnya saat ini masih bisa dikatakan konsolidasi menyempit, sehingga untuk trading ya, kami sarankan untuk menunggu fase koreksi ini selesai dulu, karena juga ruang tradingnya juga sempit ya selama dia masih konsolidasi ini, sehingga ada baiknya tunggu dulu paling tidak ada kenaikan di atas 176 ke atas ya, atau konfirmasinya yaitu di atas 189 ke atas, baru itu akan menjadi pergerakan yang menarik. Seperti yang sebelumnya ketika dia konsolidasi ya tidak menarik, tapi ketika dia sudah mulai keluar dari konsolidasi itu ya mulai pergerakannya agresif ya. Ini saham super agresif juga seperti ini ya. Konsolidasi itu terlihat di moving average yang mendatar ya. Jadi moving average ini masih mendatar, berarti ya masih belum menarik gitu.
Seperti itu ya pembahasannya. Boleh minta view-nya untuk SCMA ada posisi di 240 dan AMAR di 303. SCMA pembahasan terakhir kita sudah bahas sebenarnya, jadi ya potensi masih naik ke 260-an ya. Masih proses ke sana menurut saya. Untuk jangka pendek itu adalah level konfirmasi double topnya, kalau bisa double bottom apabila bisa breakout di atas, sudah kami bahas sebelumnya ya, silahkan ditonton ulang. Untuk AMAR sepertinya sama dengan Stochel, saat ini AMAR masih proses. AMAR ini adalah Stochel edisi di PTR ya. Nah, kita coba cek apakah sudah mencapai target atau belum gitu kan. Oke, AMAR ini rekomendasi tanggal 16 Oktober kalau Anda mungkin member PTR ya. Nah, ini AMAR sekarang ini sudah mencapai TP1 310 dan TP2 nya 350. Jadi potensinya masih ke atas ke TP2. Lanjut. Tolong bahas saham ADI. Bahas saja berarti teknikal ya. Oke. ADI sementara ini masih downtrend ya. Masih downtrend, dan downtrend ini bisa dikatakan masih berlanjut dari jangka panjang ya. Dan baru-baru ini ADI breakdown dari support yang cukup kuat di 595 ya. Kemudian beberapa kali di retest gagal ya. Hari ini sempat open gap up namun masih turun ya. Untuk ADI sendiri saya lihat ini kelanjutan turunnya ini masih akan berlanjut selama tren turun masih berjalan ya. Artinya downtrend ini masih berlanjut sampai dengan saat ini ya, dengan target di 440, dan bukan tidak mungkin ADI dalam jangka menengah bisa turun kembali di bawah 400 ya. Coba kita cek kinerja fundamentalnya apakah sejalan dengan harga sahamnya yang turun ya. Oke, jadi ADI ini memang sudah bisa dikatakan dalam tanda kutip jelek kinerjanya sejak 2019 ya. 2019 secara pertumbuhan ini sudah mengalami stagnan dan cenderung turun di top line, dan bottom line-nya saya lihat tidak merefleksikan kinerja operasionalnya. Jadi kinerja operasionalnya itu sudah turun 18%, sehingga pendapatan bersih ini tumbuh 3% itu tidaklah cukup baik dilihatnya ya gitu. Nah, ini terjadi penurunan lanjut di 2020 pas pandemi. Di 2021 sedikit mengalami pemulihan, namun pemulihan ini memang belum bisa mengembalikan ADI seperti di tahun 2018, 2017 ya. Nah, di kuartal 1, kuartal 2 ini bisa dikatakan ADI ini sedikit mengalami perbaikan ya, terutama di bottom line ini terlihat pertumbuhan di kuartal 1 28%. Dan kita lihat dari sisi operasional juga semuanya tumbuh. Jadi kinerja sementara ini bagus sebenarnya. Namun secara teknikal memang masih bisa untuk ADI ini setidaknya turun sampai dengan bottom terakhir yang dibentuk di 340-an ya. Ini untuk jangka menengah ya. Gitu. Oke, seperti itu. Mohon bahas untuk UNTR mulai downtrend. Jadi United Tractor sendiri target kita ada di 35, terakhir sudah tercapai target gap ya. Target gap yang dibentuk di 2018. Ini adalah target yang mungkin juga sama dengan di Pierce ya. Di Pierce terakhir kita melakukan akumulasi itu sudah cukup lama, harusnya di bawah 20.000 ya. Nah, di 20.000 itu di bulan Agustus atau di Mei 2020 ya. Itu targetnya di 29 ya, kita distribusi ada di laporan kinerja. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di laporan kinerja terakhir kita distribusi di bulan Juli 2021 ya. Juli 2021 itu ini di Juli 2021. Nah, di sini ini ya. Kita mengakumulasi di harga 18 ribuan ya. Ada di laporan kinerja di bulan Juli 2021. Nah, sekarang ini targetnya sudah jelas sudah tercapai ya, sudah cukup tinggi. Pertanyaan dari ini downtrend, mulai downtrend. Nah, kita coba tarik trend line dulu. Apakah ini sudah trend
besarnya sudah patah atau masih belum. Ya. 1 ya, tren besarnya, dan ini tren akselerasinya. Oke, jadi belum downtrend secara trendline. Secara EMA, kalau kita perhatikan di daily, beberapa kali memang United Tractor sendiri memang sempat mengalami beberapa kali penurunan di bawah EMA, namun itu tidak merubah tren. Artinya belum bisa menjadi patokan trennya ini patah atau downtrend atau bearish reversal, gitu ya. Yang mungkin akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan untuk United Tractor setelah mengalami breakdown ini, tentu saja ada pullback dulu di 31.000 dengan target penurunan yang saat ini kita ambil dari trend atau swing low swing high terdekat, yaitu di angka sekitar 29.890 ya. Jadi ini target paling tidak akan tercapai dalam jangka pendek, dan kita ngambil dari bawah itu di 0,3 juga kebetulan di angka 29. Untuk 0,6-nya berada di 25.000. Jadi kita lihat di 29 ribuan untuk saat ini ya, harga 30.700 ya. Bahas saham Jekon untuk jangka pendek. Tadi Jekon sudah kita bahas belum ya? Strateginya bagaimana? Oke. Oh, sudah ya, ini ya, sudah kita bahas tadi ya. Fundamental era, apa layak untuk invest? Oke. Coba kita lihat era aja ya. Sementara ini era belum masuk baik itu di peer ataupun di peers ya. Sampai dengan hari ini belum pernah kita rekomendasikan juga saham ini. Nah, apakah memang tidak layak? Kita coba lihat di monthly seperti apa kondisinya. Nah, ini ya. Jadi era itu terakhir mengalami kenaikan rally cukup signifikan di Juli 2020 setelah break resist di 382 ini ya. Nah, bagaimanakah kondisi fundamentalnya? Apakah layak untuk invest atau tidak? Kalau lihat dari pertumbuhannya, memang pertumbuhannya ini cukup positif ya. Di tahun 2020 masih tumbuh. Di 2021 juga signifikan pertumbuhan 20%, di atas 20%. Kemudian untuk bottom line juga bisa dikatakan tumbuh cukup signifikan untuk laba operasionalnya. Nah, bagaimana dari sisi profitabilitas gitu ya. Nah, dari sisi profitabilitas, kenapa saham ini tidak layak, tidak masuk, maksudnya tidak masuk ke rekomendasi kami baik itu di peer ataupun di peer saat ini, karena secara bisnis era ini kurang menarik karena marginnya hanya 1,2 ya, sedangkan minimal NPM yang kita inginkan adalah bisnis yang di atas 5% NPM-nya ya. Jadi selain bertumbuh, dari sisi profitabilitas kita juga perlu perhatikan ya, pertumbuhannya positif, profitabilitasnya tebal atau tidak di sini ya, kita bicara minimal 5% lah ya gitu. Jadi dari sisi profitabilitas kurang menarik. Jadi karena kita hanya memilih, tidak semua saham tumbuh itu kita beli ya, kita akan mencari bagaimana cara mengeliminasi saham-saham seperti era ini, kita eliminasi karena dari sisi profitabilitasnya menurut kami, sekali lagi menurut kami ya, di peer ataupun peers ini belum memiliki tempat ya, bahkan pun kalau sahamnya naik tidak ada urusan karena ya fundamental lagi-lagi yang kita akan lihat pertama kalinya ya gitu. Jadi kalau ada pertanyaan layak invest atau tidak, dari sudut pandang saya ataupun di peer dan peers, kemungkinan besar dari sisi profitabilitas saham atau emiten era ini belum menarik untuk saat ini. Untuk trading mungkin ya, tapi dari sisi teknikal sendiri saat ini jangka pendek juga masih downtrend ya gitu. Nah, ini sedang pullback konsolidasi ya di dalam tren turun ini ya, yang mungkin naiknya di 440-an, 450. Tapi ini trennya masih turun. Seperti itu ya kira-kira untuk pendapat saya terkait fundamental era. Tolong bahas Medco dan Pegas, apa akan lanjut koreksi? Masih ada potensi naik dalam jangka pendek? Oke. Medco terakhir mengalami kenaikan di 1165.
mungkin ini adalah target private trading room. Ya. Kenapa kok Medco turun? Ya otomatis orang-orang yang beli di PTR beli kita di 970 ya. TP2 di 1150 itu TP2 loh ya. TP2 pertamanya di 1020 ya. Jadi sangatlah wajar apabila ada orang take profit nih ya. Di tanggal 1 November kemarin orang di sini tekanan jualnya meningkat ya, terjadi lonjakan transaksi dengan candle yang cukup ya bisa dikatakan cukup panjang, mengindikasikan memang tekanan jual. Nah, koreksi ini apakah masih berlanjut? Untuk secara teknikal, tren masih belum berbalik ya, artinya ini kita anggap sebagai koreksi yang wajar. Koreksi yang wajar di sini akan ke berapa gitu kan? Ya, biasanya 0,3 atau di sini kebetulan di 0,5-nya bertepatan dengan beberapa kali resist kuat di sini ya. Nah, ini resist kuat ya 1 2 3 4 5 kali diuji sebelum breakout dan rally. Jadi resist itu dibilang kuat kalau sudah diuji berkali-kali dan dikonfirmasi apabila itu di breakout terjadi kenaikan signifikan ya dengan volume yang meningkat. Nah, ini artinya apa? Ya, artinya smartphone juga akan berpartisipasi. Ya, karena banyak sistem itu kan menginginkan probabilitas tinggi ya. Probabilitas tinggi ya harus ada partisipasi publik. Partisipasi publik terjadi ketika memang ada konfirmasi di harganya. Ya, seperti Medco ini. Ya. Jadi saat ini mungkin dalam jangka pendek ya, penurunan ini bisa terjadi setidak-tidaknya di 1050 satu, kedua di 1020 TP1 kita. Untuk Medco. Kan kita belinya pas masih di 900-an ini ya, 970-an. Bahkan sempat turun dulu loh ya. Jadi nggak semua saham yang kita beli itu langsung naik. Kadang kita beli di 975, sahamnya naik ke 960 itu. Ya apa namanya? Banyak orang yang bisa ngambil di harga yang lebih rendah dari kita gitu ya. Gitu. Dan itu ya harusnya tanpa keraguan karena ya di sini sudah dibahas dan clear trading plan-nya juga clear seperti ini ya. Ya sudah jelas kapan harus keluar, kapan harus take profit. Berapa lot, berapa PV itu sudah sangat clear. Nah, kalau misalkan potensi koreksi jangka pendeknya mungkin kita akan melakukan buyback atau tidak, belum tahu, tergantung kondisi portofolio di private trading room. Kalau butuh ya kita akan buyback, kalau tidak butuh ya kita akan fokus di saham-saham yang lain yang masih memiliki ruang lebih besar. Tentu saja seperti itu. Tolong bahas TASRAJ, apakah masih bisa masuk untuk nunggu koreksi dulu? Apa? Atau nunggu koreksi dulu. Oke, sorry. SRAJ, apakah bisa masuk sekarang? Waduh, nggak berani ya saya ya. Seperti ini loh ya. Nah, ini berapakah target kenaikannya? Ini juga sudah ya bisa saja lebih, bisa. Tapi asumsi kita ini adalah targetnya. Ya toh? Dengan sudah mengalami kenaikan seperti ini, dengan kondisi saat ini ARB 6%, apa Anda mau beli kemudian dibanting ke bawah berkali-kali berjilid-jilid? Ya saya sih nggak mau. Kalau saya akan nunggu koreksi dulu. Berapakah koreksinya? Target koreksinya? Target koreksi itu baru bisa ditentukan setelah adanya konfirmasi reverse point. Nah, di sini belum ada. Hari ini masih naik kuat. Nah, sementara ini kita asumsikan target naiknya ini ya di 575 ya kan, sehingga kita bisa coba tarik Fibo dulu dari sana untuk mencari target retrace-nya. Yang pertama di 472, kedua 406. Nah, di situ aja kalau Anda ambil sekarang, misalkan di bawah naik ke sana, di bawah turun ke situ, itu minusnya 8%, 20%. Kalau ARB-nya 6%, 7%, itu bisa ARB 3 sampai dengan 4 kali atau 4 hari. Nah, meeng ya. Anda nggak bisa keluar, sahamnya turun 20%. Gitu loh. So, perhitungan bisnis kita, namanya trading, investasi itu adalah kegiatan bisnis, jadi ya kita harus mempertimbangkan resikonya, ya. Nggak ada saham itu nggak ada resikonya, apalagi saham seperti ini naiknya sudah besar seperti ini. Semakin tinggi naiknya, semakin besar resikonya kalau kita mau kejar itu. Ya, itulah kenapa misalkan nih PTR terlewat sebuah saham mengalami kenaikan signifikan, kita nggak akan kejar itu. Kita fokus mana-mana saja saham-saham yang masih akan ya, bukan sudah naik, masih akan naik.
Makanya jangan salah kalau kita beli bukannya naik dia malah justru bisanya turun dulu, konsolidasi dulu. Nah itu memberikan Anda waktu untuk berpikir dan juga untuk melakukan akumulasi. Kalau misalkan Anda modalnya besar untuk ukuran sebuah saham ya. Katakanlah Anda itu harusnya bisa beli 20.000 lot, sedangkan kondisi barangnya di market hanya tersedia tidak lebih dari situ. Jadi Anda harus melakukan pembelian bertahap. Seperti itu. Itu salah satu bentuk usaha kita untuk supaya apa? Supaya member-member kami melakukan pembelian itu secara nyaman. Ini case-nya seperti SRAJ ini nggak akan kita mungkin masuk ya untuk saat ini. Nah nanti koreksinya seperti apa kita akan lihat. Seperti itu kira-kira. Nah ini update Cimori. Saya baru beli sedikit sekali pas turun kemarin agar agak takut kali ini, agar takut market. Jadi kalau nulis di komentar itu santai aja, dibaca dulu, dikoreksi lagi sebelum Anda enter gitu ya. Jangan sampai Anda salah konsultasi atau salah tulis kolom komentar, nanti kita bahasnya juga bisa berbeda dengan ekspektasi Anda. Ini bisa turun lagi ke zona akumnya peer enggak ya? Terima kasih. Oke, kita coba lihat. Yang jelas ini di pembahasan terakhir kita sudah ngomong ya, sudah ngomong Cimori ini. Bapak Ibu bisa cari di Telegram, YF Advisor, ketik CMRY. Ya, kita terakhir kita jadikan judul di tanggal 23 Oktober ya. Judulnya layak simpan saat resesi ya. Di situ saya masih ingat sekali tanggal 24 ya. Tanggal 24 Oktober itu candle yang ini ya. Nih ya. Tanggal 24 itu candle yang ini dan sempat mengalami kenaikan loh ya setelah itu, tapi habis itu dikasih turun lagi. Saya sudah ngomong kalau turun ya itu kesempatan lagi gitu kan. Nah setelah turun di 4.400 ini target turunnya ya, target 4.400 ini adalah area turunnya. Tapi kalau akumulasi peer ataupun peers keduanya jelas ini sudah tidak masuk karena kita akumulasi terakhir di 4.200. Jadi Anda terpaksa beli di harga yang lebih tinggi dari kita. Nah ini saham untuk turun ke zona akumulasi di 4.200 ya. Secara teknikal ini sulit. Kenapa begitu? Kalau turun di 4.200 bisa turun lebih dalam lagi. Jadi kalau turun ke 4.200 kita malah hati-hati. Ya toh? Nah, keberapakah potensi turun Cimori ini kalau yang masuk akal secara teknikal? Ya kalau katakanlah Cimori ini sahamnya masih ada koreksi lagi, ya mungkin turun di 4.600 sampai dengan 4.500 lah ya, lebih tinggi sedikit dibandingkan koreksi setelah pembahasan di tanggal 24 kemarin kan sempat turun di 4.400 ya toh. Nah kalau turun lagi mungkin ya dikasih di situ lah. Tapi kalau ingat kalau turun lebih dalam dari situ hati-hati ya, hati-hati dari sisi teknikal, hati-hati gitu loh. Nah tanda-tanda kenaikan ini sudah mulai muncul ketika dia membentuk upper shadow ini. Jadi ini merupakan sebuah sinyal dari price maker, inilah arahnya. Ya. Cimori proses menuju 5.250 atau 5.300 dalam jangka pendek menengah. Ya toh? Nah, ini silakan diperhatikan baik-baik. Ini saham secara fundamental sudah kita bahas ya. Jadi nggak perlu kita bahas fundamentalnya. Ya, kenapa kok kita masukkan? Ini saham terakhir yang kita, kalau nggak salah satu saham setelah anniversary peer keempat dan peers ketiga di bulan Agustus kemarin. Jadi setelah itu kita belum rekomendasikan lagi. Tapi ini ada beberapa, memang kita masih menunggu momentum. Dan kita juga ingin menyelesaikan beberapa transaksi dulu sebelum kita masuk ke saham-saham yang baru yang kita targetkan akan perform di kuartal 1 di 2023 atau sampai dengan kuartal 3 2023 gitu ya. Jadi seperti itu. Seperti Cimori ini kemungkinan besar ya sampai dengan tahun depan trennya masih dijaga ya, naik karena juga sudah divalidasi oleh adanya pertumbuhan fundamental yang juga sudah Bapak Ibu lihat sendiri ya, pertumbuhannya seperti apa ya toh. Nah, Anda bisa lihat sendiri ya, pertumbuhan signifikan seperti ini 100% pertumbuhan di 2021. Dan kalau misalkan secara dibulatkan sampai dengan akhir tahun
Itu 6 triliun ya, dari 4 menjadi 6 triliun ya di tahun 2022 ini. Jadi ya kita tinggal lihat aja kalau untuk Bit and Pierce ya. Jadi saat ini kita juga kalau nggak salah sudah full position atau sudah di optimal posisi. Jadi kita nggak akan tambah lagi. Jadi kalau misalkan ini kasih turun, mungkin Anda belum punya atau masih beli sedikit seperti Bu Sinta ini ya, mungkin Anda bisa siapkan untuk masuk atau menambah posisi paling tidak di angka 4.660 sampai dengan 4.500 ya, paling diskon itu ya untuk saat ini ya. Ya semoga dikasih lebih, tapi kalau lebih itu agak jelek ya teknikalnya gitu ya, secara teknikal. Oke, mungkin itu pembahasan di F-Talk malam ini. Silahkan apabila ada saham yang menarik lainnya untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, Bapak Ibu bisa langsung isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Mau trading, mau invest, atau tanya teknikalnya aja, tanya fundamental, tanya yang jelas, jangan sampai salah kode ya gitu. Jadi sebelum Anda kirim itu komentar, dibaca terlebih dahulu ya, kan gak buru-buru. Itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk. Sekali lagi, F-Talk ini adalah opini saya pribadi, analisa saya pribadi. Bisa benar dan juga bisa salah, tentu saja. Tidak ada sebuah kepastian di market. Yang ada bilang pasti itu pasti bohong, ya kan? Jadi harus Anda analisa lagi buat trading plan dan jalankan itu dengan disiplin. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.